Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang pohon alpukat, tetapi tentang tanaman cabai. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang kesalahan yang terjadi ketika melakukan penanaman cabai. Jadi ini baru pertama kali saya menanam cabai, dan ada beberapa kesalahan yang saya lakukan yang menyebabkan banyak sekali bibit cabai yang mati. Dan sekarang ini adalah proses pergantian bibit cabai. Kalau di sini namanya selan itu adalah pergantian bibit yang sudah mati. Dan apa sih penyebab bibit cabai ini banyak sekali yang mati? Mungkin saya akan jelaskan dari awal pertama kali saya melakukan persemaian bibit cabai. Nah, ini adalah sisa dari bibit cabai yang sudah ditanam. Jadi waktu persemaian bibit cabai itu masih sama seperti persemaian yang dilakukan oleh orang tua saya. Jadi ini saya tunjukkan cabai sebelumnya. Ini adalah cabai yang ditanam oleh orang tua saya. Nah, di sini adalah bibit yang saya semai. Nah, sepertinya saya melakukan kesalahan dalam persemaian bibit cabai ini, dikarenakan musim hujan yang terjadi begitu saja. Jadi ketika waktu pemindahan bibit cabai ke lahan, itu banyak sekali bibit cabai yang terkena jamur. Jadi pohonnya itu ada yang sudah hancur atau lembek dikarenakan tidak melakukan kontrol terhadap air yang masuk atau air yang disiram. Jadi pada persemaian sebelumnya saya melakukan persemaian sama seperti orang lain, hanya saja saya tidak melakukan penutupan menggunakan plastik putih ataupun yang biar terhindar dari hujan. Karena pada sebelumnya hujan di Bangka ini masih tergolong stabil, jadi debit air yang masuk tuh masih bisa dikontrol. Tapi ketika saya melakukan persemaian sudah sering terjadi hujan siang maupun malam, sehingga menyebabkan bibit kelebihan suplai air yang menyebabkan bibit menjadi layu ataupun bantar pohonnya menjadi hancur. Bukan hanya pada media semai, jadi pada lahan tanam juga saya melakukan kesalahan. Jadi waktu penanaman itu kondisi cuaca di Bangka ini masih tergolong panas. Jadi untuk penyiraman masih bisa dikontrol. Tapi ketika penanaman sudah dilakukan dan dikasih penutup, jadi seperti ini. Nah, jadi penanaman yang dilakukan pertama itu seperti ini. Nah, diberikan naungan agar tidak terkena matahari secara langsung, karena kondisi cuaca panas yang ada di Bangka ini yang sangat tinggi. Tapi itu tadi, cuaca di Bangka sangat sulit diprediksi. Ketika dilakukan penanaman, hujan terjadi 3 hari berturut-turut yang menyebabkan pohon cabai di sini menjadi banyak yang mati. Saya tidak bisa melakukan pergantian cepat atau mencabut naungan dikarenakan pekerjaan. Jadi saya hanya bisa melakukan kontrol setiap 1 minggu 1 kali. Dan pada kesempatan kali ini saya melakukan pergantian bibit, dan mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin jika
cabai yang saya tanam sudah tumbuh maksimal. Nanti saya akan share ataupun bikin video untuk teman-teman dari mulai persemaian bibit sampai dengan panen cabai. Jadi sebenarnya saya sudah memperhitungkan terkait penanaman cabai ini. Jadi karena sebelumnya sudah musim hujan, saya akan melakukan penanaman di media tanah ini pada awal musim panas. Karena di sini saya menggunakan selang grip untuk melakukan kontrol air. Jadi saya berharap waktu itu saya pasang naungan di hari panas untuk kontrol airnya. Saya melakukan penyiraman melalui selang grip. Saya berharap penanaman di awal musim panas itu tidak banyak mengandung jamur. Tapi alam berkata lain, sampai sekarang ini juga baru selesai hujan. Jadi saya memang harus mengatasi bagaimana caranya supaya cabai ini tumbuh normal, walaupun di luar perhitungan yang pertama saya perkirakan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak video yang akan saya share di sini, mulai dari tanaman cabai, pepaya, maupun alpukat dan juga durian. Terima kasih.